Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua sehat. Dan dari awal saya tadi lihat yang datang semuanya Masya Allah semangat, walaupun pasti ada yang jaraknya sangat jauh dari sini. Ya, jadi alhamdulillah ini kita sudah hadir ya bersama kita ini Profesor Dr. Amani Lubis. Beliau adalah ketua MUI yang baru mendarat ya dari Irak. Karena baru mendarat ini alhamdulillah luar biasa, beliau tetap fight, strength ya. Bersama-sama kita, dan juga tadi sudah kita dengar juga itu Sekjen ICMI yang baru pertama kali adalah perempuan, itu Ibu Dr. Insinyur Hajah Andi Yuliani Paris yang juga baru mendarat dari Bali. Dan di sini sudah ada ibu yang cantik yang luar biasa, Ibu Dr. Syifa Fauzia, Ketua Umum BKMT. Beliau sebenarnya Sekjen Perempuan ICMI, ya. Cuma karena sangat sibuk diserahkan kepada saya. Jadi ini kelimpahan, ya. Mudah-mudahan kalau kelimpahan Bu Nyai, ya, kita dapat berkahnya. Amin. Baik, kepada nama-nama yang akan kami panggilkan, kepada Ibu Dr. Anda Hajah Weliasa Fitri selaku Ketua Umum Perempuan ICMI, kami persilahkan untuk naik ke panggung. Mohon maaf Kak, saya geser dulu Kak, sebentar. Ini karena memang sebenarnya harus dalam posisi yang nyaman. Naik. Nah, kesini ya. Oke, silakan Kak. Oke, yang kedua ini Profesor Dr. Hajah Amani Lubis, Ketua MUI yang selalu cantik dan mempesona. Ini rektor satu-satunya perempuan. Ini rektor UIN Syahid loh, luar biasa. Yang ketiga ini yang selalu kita banggakan, Ibu Dr. Syifa Fauzia, Ketua Umum BKMT. Di bawah beliau ada ribuan ustazah, ya, Masya Allah. Jadi ini kami mohon dengan sangat kepada kakanda kita, Ibu Dr. Insinyur Hajah Andi Yuliani Paris MSc, Sekjen ICMI yang juga insya Allah senator yang akan mewakili kita di DPR RI untuk juga hadir bersama kita di atas panggung. Nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Iya, ayo Kak. Biar pada semangat ya, ibu-ibu ya. Ini ada 40 lebih nih ormas perempuan yang sudah hadir. Ya, jadi saya sebutkan kembali bahwa Ibu Hajah Weliasa Fitri itu adalah salah satu penggagas dari untuk berhijab. 10 tahun yang lalu beliau tadi sudah disampaikan ya, mencoba untuk bagaimana menggagas hijab ini menjadi wacana di dalam semua segmentasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, terutama untuk para muslimah. Dan kalau Ibu Profesor Dr. Amani Lubis ini, kita selalu mengharapkan beliau memperjuangkan semua yang terkait dengan perempuan di MUI, dan beliau adalah ketua MUI yang membidangi di Komisi Perempuan dan Anak, bidang perempuan, remaja dan keluarga. Ini luar biasa kegiatannya, kayaknya nggak ada remnya Prof ya, gas terus gitu. Dan di samping saya adalah Ibu Dr. Syifa Fauzia yang kita ketahui beliau mewarisi sepak terjangnya ibunda tercintanya yang sampai saat ini memiliki lebih dari 30.000 lebih ya BKMT ya yang tersebar seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan nanti diakhiri oleh Ibu Dr. Insinyur Hajah Yuliani Paris selaku Sekjen ICMI untuk bisa menyimpulkan gerakan kita akan membawa perubahan kita ini ke legislatif dan yudikatif kita di anggota dewan. Baik, untuk memudahkan acara kita pagi siang ini, kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berikan waktu masing-masing kepada narasumber untuk menyampaikan pikiran, pendapat dan juga apa yang akan dilakukan dalam waktu terdekat terkait dengan deklarasi ini. Kami berikan waktu masing-masing 10 menit, mudah-mudahan ini bisa cukup waktu. Setelah itu kita mengadakan dialog bersama tentang apa yang akan kita lakukan bersama dari kegiatan ini.
Kepada Ibu Dr. Anda Hajah Welia Safitri MSI, kami persilakan untuk menyampaikan yang pertama. Pak, tolong panitia yang mic-nya sedang terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lesu ini. Saya sebenarnya sakit loh demam ini. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih, itu baru bagus. Jadi ibu-ibu, kita santai-santai, bincang-bincang santai. Karena perjuangan ini tidak hanya selesai hari ini, tapi kalau tidak dimulai, itu tidak akan jalan-jalan, dia akan jalan tempat aja terus. Jadi mengenai jilbab tadi kan saya telah katakan bahwasanya kita harus berjuang terus sampai terjadi bentuk undang-undang. Alhamdulillah ada legislatif kita, Kak Yuli Faris, saya tahu banget bagaimana perjuangan beliau. Kak Yuli itu sakit di rumah sakit, impulsnya dibawa loh ke ruang sidang. Dulu punya bayi juga dibawa ke ruang sidang seperti itu. Jadi memang perjuangan untuk kaum perempuan ini emang double. Saya juga tahu bagaimana Bu Amani perjuangannya bisa jadi rektor tuh gak gampang, prestasinya banyak dalam dan luar negeri. Jadi double kalau perempuan tuh kalau saya ingin dapat di tampuk pimpinan. Tapi kalau saya kita bisa bersama-sama, apa yang tidak bisa? Bersama kita maju, bersama kita maju. Jadi Ibu, dengan ada hari hijab ini, kalau seandainya ini dijadikan undang-undang, itu juga ada industri di sana nanti. Seperti teman-teman yang ada usaha UMKM perempuan, katakanlah Mbak Siva ini adalah di Jabar dia. Jadi ini bisa juga menjadikan jilbab ini menjadi fashionnya muslimah untuk dunia. Karena kenapa ini mendesak adanya tanggal 8 ini ibu-ibu? 8 Maret ini adalah Hari Perempuan Internasional. Jadi sekarang ini kita sebenarnya menyelenggarakan peringatan Hari Perempuan Internasional di Indonesia. Dari 10 tahun yang lalu kita perjuangkan hari ini adalah Hari Hijab Nasional. Tapi karena tidak ada yang mengingatkan terus-menerus perjuangan ini terlupakan. Nah, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama mengingatkan lagi sehingga bagaimana proses ini bisa menjadi undang-undang. Itu sebenarnya Ibu. Jadi inilah kita isilah Hari Perempuan Internasional ini sesuatu yang bermanfaat. Cuma satu kok diminta oleh muslimah Indonesia. Bagaimana bisa menjadi undang-undang masalah hijab ini? Kenapa? Karena udah ada Hari Hijab Internasional tanggal 1 Februari. Kalau nggak salah saya. Iya, benar 1 Februari. Karena saya diwawancara oleh, ini ada media yang ngirim kita terus. Alhamdulillah ini ada adik dari Republika. Ini akan terus nih sampai kapan, sampai ada undang-undang ini, nanti adik akan ngikutin. Kemudian Filipina itu telah ada hari hijabnya. Jangan sampai Indonesia tidak ada hari hijab. Nanti keduluan Malaysia, keduluan nanti Singapura. Terus Muslim Indonesia ngapain? Gigit jari kitanya. Padahal kitalah yang paling banyak di negara ASEAN yang umat muslimnya terbesar. Jadi ini sebenarnya saya menggugah daripada ibu-ibu semua. Ini alhamdulillah udah hari 40 ormas, lumayan buah lagi. Agak juga kan. Kita nanti akan bergerilya sehingga kita minta tolong sama Ibu Adione Faris bagaimana untuk mengkomunikasikan ini kepada teman-teman yang ada di legislatif, Kak Yuli, sehingga apa yang kita perjuangkan pada hari ini, cita-cita kita bersama itu diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Jangan sampai keduluan Malaysia dan Singapura malu kitanya. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kutipan media banyak sekali dan malu juga kalau seandainya ketika saya ngomong sebulan yang lalu mengenai ini terus nggak ada beritanya ternyata tanggal 8, malu juga kan kita. Sebenarnya tanggal 8 ini acara itu di Istana Bogor Ibu. Tapi dalam tanda kutip negara kita pada saat ini dalam tidak baik-baik saja gitu ya. Tidak aman-aman saja. Tapi insya Allah
bulan-bulan berikutnya mungkin akan bisa. Ini hanya sekedar talk show aja. Setelah itu mungkin ada seminar atau ada apalagi nanti, apalagi ada simposium macam-macam. Tapi kalau tidak ada pertemuan-pertemuan lagi, alangkah baiknya kita sama-sama habis acara ini kita temuin presiden, kita temuin wapres, kita temuin nanti DPR RI, MPR, pokoknya sampai jadi undang-undang. Itu sangat mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, menarik ya. Mudah-mudahan nanti ini ada hari hijab. Masih plus ya buat kalian ya. Ini kalau pembicaraan dengan saya itu kok ada hari anak, ada hari perempuan, ada hari-hari yang lain-lainnya. Kenapa tidak ada hari hijab nasional? Benar. Itu yang saya sering ngomong sama teman-teman di perempuan ICMI. Sama ketum ICMI juga begitu. Saya ngomong di Rakernas, ada 3 agenda yang diperjuangkan dalam 1 tahun ini oleh perempuan ICMI. Tapi ini adalah untuk menasional, untuk semuanya, bukan untuk ICMI aja. Yang pertama hari hijab ini, ada hari buku, ada hari batik, ada hari ibu, hari bapak. Masa hari hijab tidak ada? Jadi memang bapak-bapak ketawa aja, tapi dengan ketawanya itu harus kita semangat gitu, jangan kita diketawain gitu. Jadi bagaimana ini bisa kita perjuangkan, hari hijab ini harus ada. Karena sebentar lagi kita juga perempuan ICMI akan memperjuangkan kuota 30% di semua lini. Udah banyak perempuan pintar, misalnya ada Bu Prof Amani, Bu Ani Unifaris, itu nggak bisa jadi menteri ya. Bu Siva, nih bisa jadi dirjen nanti ke depannya di sekjen ini kan. Belum lagi ada Sarmila juga bisa kita ini kan untuk salah satu menteri UMKM, mana Mas Sarmila belum datang ya. Nah, jadi udah ada ya? Belum. Nah, jadi ini nanti Bu, kita harus memetakan juga. Kita juga harus minta. Ternyata sesuatu itu kalau kita diam, bapak-bapak juga akan diam. Saya melihat 2 kali di Forum Majelis Ulama Kamar Bu Mani, sampai saya protes sama bapak. Udah lama saya meninggalkan MUI, jadi suatu hari saya datang, ada fakta integritas penandatangan di depan, 9 orang, 1 pun perempuan tidak ada. Padahal Bu Mani di depannya ada. Saya protes sama panitianya. Ini bapak-bapak kenapa begini? Bu Weli kan anak minta, minta katanya Bu Mani. Kita kan juga malu minta-minta kan. Nah tapi kalau bersama-sama kita minta, apanya yang malu? Tambah rame loh kita gitu. Ini demikian saja. Saya susah juga kalau nggak di stop nanti. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kami persilakan kepada Profesor Dr. Amani Lubis, Ketua MUI, untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Welia Safitri, ya, Ketua ICMI Perempuan dan juga inisiator bagi Hari Hijab Nasional. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Ibu Yuliani Paris. Terima kasih dan selamat ya menjadi anggota DPR lagi. Alhamdulillah, selamat berjuang dan sehat selalu insya Allah. Dan Ibu Dr. Syifa Fauzia, mudah-mudahan juga sukses ya dengan BKMT dan dengan semua perjuangan termasuk untuk hijab bagi perempuan dari anggota dari kelompok hijabers ya. Ya, ibu-ibu yang saya banggakan, alhamdulillah kita berjumpa hari ini pada momen yang sangat penting dan saya pilih memang hari ini untuk hadir mendukung Hari Hijab Nasional tanggal 8 Maret. Nanti tanggal 8 kan? Iya. Jadi ini bukan tanggal hari ini, tetapi memang akan dijadikan Hari Hijab Nasional tanggal 8 Maret. Ya, 2024, nanti 2025 dan seterusnya. Ya, berarti ini perlu dikawal terus-menerus dan pencetusan hari ini, kehadiran ibu-ibu semua ini adalah pahlawan-pahlawan, ya pahlawan perempuan untuk membela Hari Hijab Nasional. Nah, kalau Hari Hijab Internasional tanggal 1 Februari tadi sudah disampaikan. Dan
banyak negara yang mendukung hijab. Melalui DPR memang harus ada undang-undangnya supaya bisa diterapkan. Apalagi di konteks Indonesia, banyak profesi yang yang sepertinya kalau di zaman dahulu kira-kira 20 tahun lalu, 10 tahun lalu itu masih dipilih yang bukan pakai hijab ya, seperti suster atau perawat, katanya supaya lebih baik, lebih aman, tangan pendek dan juga tidak pakai jilbab tapi rambutnya dikumpul ke belakang atau pakai topi yang higienis. Itu sama saja kan sebenarnya dengan hijab ya, atau maksudnya menutup rambut juga. Nah, jadi tadi oleh Qari'ah ayat yang dibacakan sangat mulia, bahwa kita melaksanakan hijab adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, landasan sangat kuat dari Al-Qur'an sudah kita ketahui, dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW, dari praktek para ummul mukminin, istri-istri Rasulullah dan juga keluarga Rasulullah, sampai hari ini dilaksanakan juga oleh muslimah seluruh dunia. Nah, jadi ada yang belum yakin dan memakai jilbab, ya kita sampaikan itu mungkin ya pilihannya. Kemudian ada yang pakai jilbab masih ke belakang begitu seperti topi, kita juga sampaikan mungkin ini masih pilihannya. Lalu ada yang pakai panjang, ini juga pilihannya. Nah, semua punya pilihan. Ada yang memilih warna putih semua, warna hitam semua, warna hijau semua, warna apa saja. Itu adalah pilihan. Tetapi hijab ini bukan pilihan. Ini yang harus kita yakin. Hijab bukan pilihan, sehingga memang harus dilaksanakan. Modelnya itulah yang terserah tadi ya, pilihan tadi. Tetapi kalau hijab bukan pilihan. Ya Bu, mungkin kata ini yang kita boleh perkuat, hijab bukan pilihan. Jadi wajar punya hari hijab nasional untuk mendukung para perempuan yang menggunakan hijab lalu bisa berprofesi sama dengan yang lain, karena persamaan hak kita harus jamin. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa perlu dikawal. Tadi di sini perwakilan ormas-ormas perempuan semua perlu menyuarakan. Ibu-ibu tulislah laporannya atau artikel atau reportase ya dari acara hari ini di media sosial, di media nasional, dan juga dalam rapat-rapat digaungkan. Perlu Bu untuk kelanjutannya. Hari ini kan deklarasi, berarti sebenarnya versi kita ibu-ibu sudah resmi ya. Iya, sudah resmi ini. Dihadiri juga Ibu Yuliani Faris dari DPR setuju dan berjuang untuk jilbab bagi polwan dahulu, maka hari ini adalah sudah resmi. Ya, jadi saya juga alhamdulillah ada deklarasinya, tinggal tanda tangan. Nah, oh di sana ya. Ya, jadi memang ini merupakan tanggung jawab sudah, tidak bisa lagi. Nah, sekarang kewajiban kita adalah bagaimana membina anggota keluarga, masyarakat, dan juga seluruh ya muslimah umat Islam di seluruh dunia sebenarnya, bagaimana menghormati hijab. Masih ada yang memang mendiskredit atau melihat dengan setengah mata ya, sebelah mata bagaimana perempuan-perempuan yang berhijab. Mungkin tadi seperti Ibu Yuliani Faris katakan, ada yang profesinya asusila, tidak layak atau tadi amoral karena korupsi, tetapi terus tampilnya pakai jilbab. Ya, artinya itu mungkin pada momen tertentu perempuan seburuk apapun pasti akan kembali ke Tuhannya dan ingat kewajiban yang tidak ada pilihan tadi itu, bahwa dia pasti akan berjilbab. Namun kapan ya Allahu a'lam, Allah selalu memberikan kita harapan. Suatu titik, suatu masa kita semua akan merasakan pentingnya syariat Islam, pentingnya hijab bagi perempuan digunakan. Ya, kita harap nanti seperti kalau praktek-praktek yang di rumah seperti apa ya,
Ibu-ibu nggak pakai jilbab ketika menerima tamu, masih pakai daster terus sudah buka pintu nggak pakai jilbab. Ibu jangan ketawa, mungkin ada nih. Ada, bukan oh banyak kata ibu-ibu ya. Jadi itu sebenarnya itulah yang masih kurang sadar. Jilbab ini bukan hiasan mau keluar rumah. Justru di dalam rumah kalau ada orang yang bukan muhrim, tamu, tetangga atau mahasiswa atau siapapun, itu juga kita harus menutup diri. Nah, jadi kita ajarkan anggota keluarga kita, anak-anak kita juga seperti itu. Mudah-mudahan mereka juga sadar dan cepat dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu-ibu, saya ingin menegaskan lagi untuk Hari Hijab Nasional, berarti kita catat betul tanggal 8 Maret dan kita agendakan setiap 8 Maret ada acara, Bu. Ya, dimulai dari IJMI perempuan, kemudian semua ormas yang diundang juga. 8 Maret depan adalah Hari Hijab Nasional. Boleh digaungkan dari sebelumnya, misalnya kalau sekarang Sya'ban, dari Rajab kita sudah menggaungkan juga ada Hari Hijab, apalagi bulan Rajab itu bulan suci, maka waktunya kita menyempurnakan ajaran agama dan kita nanti rayakan tanggal 8 Maret ya untuk Hari Hijab Nasional. Ya, minggu depan tanggal 15 Maret adalah Hari Anti Islamofobia. Saya lihat di kalender di HP, Hari Islamofobia internasional ya. Nah, Islamofobia saja sudah ada juga harinya yang diperingati, itu merupakan hak perempuan, hak Muslim ya, orang Islam semua untuk jangan ditakuti. Semua ajarannya jangan ditakuti. Kenapa ya puasa? Kenapa ya pakai jilbab? Kenapa ya harus menjaga akhlak dan lain-lainnya? Nah, berarti syariat yang masih ditakuti tadi. Untuk itu Islam antifobia Islam itu adalah untuk lebih mendekatkan lagi syariat Islam kepada masyarakat dunia. Hijab juga begitu, lebih mendekatkan lagi hijab kepada semua masyarakat, bukan hanya yang Islam. Kalau Islam mungkin udah maklum, justru yang bukan Islam juga. Karena pada sejarahnya kan agama-agama lalu, Yahudi dan Kristen ketika sebelum ada Islam, perempuannya pakai jilbab, ya kan? Ya, sampai sekarang pun para biarawati pakai hijab atau jilbab. Ya, betul-betul tertutup lehernya, betul-betul panjang walaupun dia ke belakang ya, nggak perlu nutup ke depan. Ya, tapi memang menutup rambut itu adalah ajaran agama samawi untuk perempuan. Baik, saya kira itu, nanti kalau ada dialog kita lanjutkan lagi. Terima kasih Bu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih ajakan dari Prof. Amani ya. Mulai sekarang semua yang hadir bisa sama-sama bergerak. Kita ramaikan media sosial kita semua untuk tag di mana-mana tentang Hari Hijab ini. Biar kita sama-sama membangun kebersamaan untuk memperjuangkan urusan kita bersama nih tentang hijab. Baik, acara selanjutnya yaitu kami persilakan kepada Ibu Dr. Syifa Fauzia, Ketua Umum BKMT. Pada Dr. Syifa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada sore hari ini terima kasih banyak atas KWI sebagai Ketua Umum Perempuan IJMI beserta dengan teman-teman pengurus Perempuan IJMI yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih banyak. Kami BKMT juga turut menjadi yang diundang dalam acara ini, alhamdulillah. Dan juga tentunya yang saya hormati Prof. Amani dan Ibu Andi Yuliani, alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali pada sore hari ini. Terima kasih banyak Kak Kartini yang telah memberikan kesempatannya. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, Allah selalu memberikan kemudahan dalam segala aktivitasnya yang luar biasa. Ini semua di sini adalah ibu-ibu aktivis, ibu-ibu penggiat organisasi. Jadi saya kalau bilang ibu-ibu plus nih ya, jadi gak hanya ibu-ibu biasa.
Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjadikan apa yang kita kerjakan menjadi amal baik bagi kita semua. Saya mungkin dari sisi kalau kita melihat tadi seperti sudah disampaikan, memang mungkin bisa dibilang 15 tahun ini kebetulan saya dari tahun 2012 sampai 2017 itu menjadi ketua Hijabers Community. Momentum memakai hijab atau momentum pemakaian hijab yang cukup familiar di Indonesia bisa dibilang itu kira-kira di circa 2009-2010. Nah, kalau kami menyebutnya biasanya kami ini artinya kalangan teman-teman hijabers ya, menyebutnya adalah pada saat itu adalah sebuah momentum di mana Hijabers Community waktu itu dimulai dari teman-teman membuat baju-baju muslimah, di mana kalau dulu-dulu baju muslimah untuk perempuan itu biasanya kita lihatnya itu cukup eksklusif. Jadi kita lihat misalnya dulu ada Ramli, ada Ida Royani, ada Ida Leman, sehingga pada saat itu mereka itu bisa dibilang kan kalau dari umur saya gitu ya, mereka adalah teman-teman sahabat ibunda saya gitu ya. Jadi kayaknya yang diperlihatkan desain-desainnya itu bisa dibilang cukup dewasa atau untuk ibu-ibu, kalangan ibu-ibu. Tapi untuk kami yang masih pada saat itu awalnya umur 20 tahunan, rasanya kayaknya mahal sekali untuk bisa beli bajunya Ida Royani, Ida Leman, kayaknya nggak cukup duit kita kalau kita mau beli bajunya mereka gitu ya. Jadi pada saat itu teman-teman banyak yang memang kuliahnya adalah di fashion design, sehingga teman-teman saya seperti Dian Pelangi, ada Jenna Hara, ada Ria Miranda. Nah, mereka membuat satu komunitas untuk bagaimana membuat tren dari baju hijab ini bisa dipakai oleh teman-teman yang lebih muda dengan harga yang terjangkau dan juga dijadikan sebagai satu gerakan, makanya namanya Hijabers. Sebetulnya kan kayak dulu saya selalu ngomong sama ibu saya bilang kenapa sih sebutnya Hijabers ya, kata dia gitu kan. Terus karena kan biasanya kita berjilbab gitu ya, kita baru sekarang ini lah kita nyebutnya berhijab gitu ya, dulu tuh berjilbab gitu. Nah saya sampai bilang gini ya, tapi mungkin mah supaya catchy kali gitu ya, supaya kayaknya beda gitu. Kalau jilbabers kok kayaknya agak aneh, saya bilang gitu kan. Terus dan pada saat itu momentumnya persis bareng dengan bagaimana Wardah bisa naik ya. Jadi memang fokusnya di antara 2009-2010 itu memang muslimah dan teman-teman yang masih muda itu ibaratnya bisa dibilang bergaya gitu. Jadi muslimah menunjukkan stylenya gitu. Tapi memang ternyata diikuti dengan berbagai macam gaya. Dari yang kalau kita lihat sekarang ini mungkin ada yang pakai di kepalanya turban ya, dililit-lilit, ada yang pakai pashmina, gaya-gaya Arabia, ada yang pakai kerudung aja, ada yang pakai jilbab seperti ini. Karena kalau kita bilang jilbab seperti ini jilbab Melayu. Karena ini biasanya orang-orang Indonesia, Malaysia, kita hampir mirip cara pakainya ya. Kalau kita ke Dubai, kita ke Mekah, Madinah, itu kalau nggak mereka memakai niqab atau burqa, mereka memakainya pashmina yang lebih panjang ya. Jadi nggak memakai jilbab square kalau kita bilangnya sekarang. Jadi menurut saya akhirnya mulai banyak itu persepsi memakai hijab itu seperti apa. Bahkan kami di Hijabers Community pada saat itu karena memang kita ingin agar teman-teman yang baru memakai jilbab itu ada komunitasnya, ada perkumpulannya, sehingga mereka bisa dalam tanda kutip ditemani untuk saling sama-sama kita memperbaiki diri masing-masing, mendalami Islam. Nah, kami di Hijabers Community itu mengadakan banyak seperti pendalaman akidah, pendalaman Quran, pendalaman motivasi untuk teman-teman yang baru awal-awal pada saat itu berhijab. Nah, jadi memang mulai disesuaikan dengan gayanya. Nah, pada saat itu saya juga mikir kayaknya kalau kita harus bisa memadukan gitu. Kalau misalnya kita memadukan ke fashion, mungkin teman-teman akan lebih tertarik. Nah, jadi kita padukan Hijabers Community itu dengan bagaimana fashion itu
terkesan seperti apa ya, sesuatu yang kreatif yang bisa dilakukan dan baru akhirnya menarik untuk teman-teman yang lain ikut, bahkan akhirnya berhijab dan sampai sekarang alhamdulillah tetap istiqomah. Jadi memang kalau dilihat dari fenomenanya itu kira-kira seperti itu, tapi pada hakikatnya pada berapa lamanya setelah itu kita mulai merasa bahwa ternyata challenge dan tantangannya banyak. Seperti yang tadi sudah berapa kali kita dengungkan adalah memang pada saat itu berhijab di sebagai profesi itu sepertinya tidak mudah untuk dijalankan. Menjadi polwan, menjadi pramugari, menjadi dokter. Bahkan saya waktu itu selama 3 tahun menjadi presenter di Trans 7 di berita waktu itu pagi-pagi. Nah itu belum pernah ada di Trans 7 yang memakai jilbab. Waktu itu Sandrina Malakiano mungkin yang pertama memakai jilbab di Metro. Akhirnya beliau tidak boleh lagi gitu ya. Waktu itu di Metro TV tidak boleh ada identitas keagamaan. Nah alhamdulillah karena Pak Hairul Tanjung waktu itu menyetujui, oke nggak apa-apa kalau memang bagus boleh naik ke studio. Kalau di lapangan banyak yang memakai jilbab pada saat live report, liputan di lapangan banyak. Tapi untuk berada di studio itu satu kemajuan yang luar biasa bagi kami pada saat itu presenter-presenter berjilbab. Ini ada Kak Elvi Udria, pasti paham sekali nih bagaimana di TV itu kecuali acara-acara agama ya, kecuali acara-acara agama. Tapi kalau acara-acara yang berkaitan nasional dan lain sebagainya, pemakaian hijab itu belum banyak diperbolehkan pada saat itu. Dan juga kita sering melihat, bahkan saya melihat waktu itu misalnya kayak di rumah sakit besar ya, banyak sekali yang pada saat bekerja itu tidak pakai jilbab, tapi pada saat mereka pulang pakai jilbab. Aduh kadang-kadang nggak tega kita ngelihatnya ya. Tapi memang apalagi mungkin owner-owner seperti hotel atau rumah sakit yang memang non muslim biasanya agak susah ataupun tidak memperbolehkan untuk teman-teman yang bekerja itu memakai jilbab. Nah, insya Allah mudah-mudahan ke depannya saya rasa kita insya Allah sih tidak akan kembali lagi ya ke masa dulu di mana hijab itu asing. Sekarang ini kita mau cari yang harganya 15.000 sampai harganya 1,5 juta juga ada hijab. Semua kita ada marketnya, mau carinya di pasar grosir, mau carinya di online, sampai mau cari di butik sekalipun ada. Saya kemarin melihat kebetulan yang sekarang lagi insya Allah besok ya ada fashion show dari Button Scarf. Button Scarf ini adalah salah satu fashion brand yang sedang naik daun sekali di kalangan busana muslimah, dan kami meminta memang teman-teman Button Scarf untuk bisa terus mempertahankan hijabnya dalam setiap kampanyenya. Jadi karena ini penting sekali ibu-ibu, karena buat terutama saya dengan teman-teman sebagai kita pemerhati busana muslim, ternyata banyak brand-brand yang tadinya membuka diri sebagai brand muslimah sekarang diganti namanya jadi brand modest. Modest itu tertutup, jadi bukan memakai jilbab. Nah, jadi kami kepengen teman-teman yang sudah sampai di puncaknya ya untuk menjadi fashion designer tetap untuk mempertahankan hijabnya dalam campaign-campaignnya. Campaign-campaign ini misalnya apakah di Instagram, apakah di toko-tokonya dan lain sebagainya, tetap mempertahankan hijabnya. Jadi tidak menjual bajunya hanya sekedar tangan panjang tapi tidak pakai hijab, karena memang mereka adalah brand fashion muslim. Jadi jangan diganti atau diminimiskan menjadi brand modest. Nah sekarang itu lagi zaman nih namanya modest. Modest itu berarti tidak perlu pakai jilbab tapi tertutup. Nah mudah-mudahan ini masih teman-teman fashion muslim, brand-brand muslimah yang ada sekarang tetap bisa mempertahankan itu. Dan insya Allah mudah-mudahan di berbagai lini profesi juga tidak mendapatkan banyak tekanan gitu ya, sehingga kita masih bisa untuk memakai jilbab di berbagai profesi yang ada. Sama seperti tadi, seperti Bu Yuni sampaikan, saya juga belum lama baru pulang dari Papua, saya melihat naik Garuda udah pakai jilbab boleh. Jadi itu salah satu yang menurut saya sebetulnya terlambat sekali, tapi daripada enggak gitu ya, jadi alhamdulillah sudah mulai bisa, dan mudah-mudahan diikuti dengan profesi-profesi lainnya, karena kita tahu ini tidak menutupi apa aktivitas kita, tapi insya Allah ini tetap melekat menjadi identitas kita sebagai muslimah.
Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus ya. Ini luar biasa sekali nih, ternyata memang harus diiringi dengan juga tren hijabers. Kalau nggak kayak gitu modelnya itu aja kali ya Mbak Siva ya. Modelnya jadi kalau kata anak zaman sekarang jadul. Kalau sekarang nggak, semuanya model kekinian dan ungkapan dari hijabers yang awalnya sepertinya kok tidak awam gitu ya. Sekarang ini semuanya dengan trendy. Ada yang pakai kapucon, kemudian juga ada yang macam-macam ini kita yang ada. Istilah kapucon kan tadi saya baru tahu apa itu kapucon pas di awal-awal hijabers. Oh ternyata ini hijabers yang model kapucon, turban dan yang lain-lain, dan itu unik sekali. Nah untuk itu kami juga ingin bagaimana pandangan kakak kita ini Ibu Dokter Insinyur Haja Andi Walunia Faris yang akan memperjuangkan. Mari kita doakan memperjuangkan tentang hari hijab ini di undang-undang Indonesia. Kepada Andi kami persilakan. Kim, gimana ibu-ibu masih semangat? Mau tahu di sini sebelumnya siapa ibu-ibu di sini yang pernah jadi senator atau anggota DPRD kabupaten atau provinsi? Ada tidak? Atau ada yang jadi caleg baru-baru ini? Oh ada nih ibu. Ya, ada yang jadi caleg baru-baru ini? Ya, jadi gini, saya dari perspektif lain dulu. Karena tadi Bu Eli mengatakan gimana jadi undang-undang. Mau ceritakan perjalanan menjadi sebuah undang-undang. Oh ya, sebelumnya Ibunda Ibu Tuti Alawiyah, ibunda beliau itu ketika saya masih umur 27 tahun, saya sering sekamar beliau dengan almarhumah ketika kita menyusun beberapa panduan tentang gender awareness di dalam bidang undang-undang. Saya masih umurnya 27 tahun, sering 2 kali sekamar sama beliau di Coloto, di Sarua. Kita bikin modul waktu itu, bikin modul untuk gender. Jadi gini, apa yang disebut dengan undang-undang? Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 2 draft undang-undang. Itu bisa dari DPR, bisa dari DPD, bisa juga dari pemerintah. Kalau draft undang-undangnya atau rancangan undang-undangnya dari pemerintah, berarti nanti fraksi-fraksi di DPR akan membuat namanya daftar isian masalah. Kalau draft undang-undangnya dari DPR, maka pemerintahlah yang akan membuat daftar isian masalahnya. Nah, kemudian jumlah anggota, biasanya undang-undang itu dibahas di komisi atau di pansus. Nah, kalau di pansus ataupun di komisi, jumlah anggotanya biasanya berdasarkan jumlah kursi di DPR. Kursi terbanyak saat ini adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, partai-partai Islam di bawah-bawah lah. Ya, PAN itu urutan ke-8, ke-3 urutan ke-9, PKS urutan ke-7, Demokrat urutan ke-6, PKB urutan ke-5, ke-4 Nasdem, ke-3 Gerindra, ke-2 Golkar, sama PDIP. Jumlah anggotanya juga gitu, bisa bikin undang-undang nih, namanya pansus. 11 orang itu anggotanya PDIP. PAN itu cuma 2 orang, P3 1 orang, PKS 2 orang, ada 3 orang untuk menggolkan satu undang-undang. Ya. Nah, bagaimana bisa menjadi satu undang-undang? Pertama, kalau kita ingin ini menjadi undang-undangnya DPR atau draftnya DPR, artinya dibikinlah draft rancangan undang-undang yang disepakati oleh semua fraksi. Ada namanya di DPR itu Badan Perancang Undang-Undang, biasanya orang-orang ahli. Nanti baru diajukan ke anggota DPR, ini loh draftnya seperti ini. Baru nanti kita ajukan ke pemerintah. Tapi sebelum ke situ ada juga namanya Prolegnas, Program Prioritas Legislasi Nasional. Itu kesepakatan antara DPR dengan pemerintah mana saja selama 5 tahun dan nanti dibagi per tahun yang menjadi prioritas. Ya, prioritas. Biasanya itu disitulah ada anggota Badan Legislasi Nasional. Anggotanya siapa? Tergantung jumlah kursi.
Misalnya badan anggota legislasi itu kan 52 sampai 54. Ya PDIP udah 12 di situ. Golkar sudah 11, Gerindra sudah 10, Nasdem sudah ini. Kita kan lihat juga konfigurasi dari partai-partai Islamnya. Jadi bukan nggak mudah memang memperjuangkan satu rancangan undang-undang karena memang tergantung anggotanya, tergantung juga hasil pemilu. Makanya selalu saya katakan ketika kampanye ya jangan menyalahkan satu partai-partai Islam karena memang Anda tidak memilih secara besar partai-partai Islam itu. Yang benar-benar partai-partai Islam kan PKS, PAN, P3 kan, yang walaupun ideologinya nggak menyebut secara langsung. Kalau PAN kan rahmatan di saya dari PAN, rahmatan di alamin. Tapi kalau partai seperti Nasdem, Gerindra, dia partai nasionalis kan, Golkar, PDIP, ya agak campuran lah, ya. Nah, untuk menjadi satu draft rancangan undang-undang itu nggak mudah. Ini perjalanan dulu, jadi supaya ibu-ibu tahu gimana perjalanan menjadi satu rancangan undang-undang. Kalau misalnya itu menjadi usul DPR, berarti dia harus ditetapkan dulu menjadi prioritas nasional, program legislasi nasional. Itu biasanya kesepakatan nanti dibahas namanya Badan Legislasi Nasional antara anggota balik dan pemerintah. Nah, anggota balik ini biasanya diambil terus sama Gerindra, ya. Ya. Nah, kemudian setelah itu ditentukanlah oleh balik. Ini mau dibahas oleh balik, dibahas komisi atau dibahas oleh pansus. Komisi pun kan jumlah anggota DPR di komisi itu tergantung dari jumlah suara hasil perolehan pemilu. Contohnya di komisi saya di komisi 7 yang membidangi energi, ya, energi dan riset serta industri, ya. Nah, itu anggota DPR-nya tuh 54 orang, di situ 12 PDIP, 11 Golkar, PAN-nya cuma berapa? 3 atau 4 PKS, P31, PKS sama PAN sama lah, 4 atau 3. Jadi ketika kita mau bahas undang-undang, begitu juga di anggota badan legislasi, jumlahnya sesuai dengan jumlah perolehan suara partai di badan legislasi. Jadi untuk meloloskan satu rancangan undang-undang itu, misalnya menjadi kesepakatan itu rancangan undang-undang draftnya dari DPR, berarti harus terpakat dulu itu semua fraksi-fraksi di DPR, ya kan? Nah, makanya salah satu contoh yang undang-undang tentang minuman keras itu kan nggak gagal terus kan, ya kan? Yang mau kan cuma mungkin ya P3, PAN, PKS, ya kan? Tapi yang lain belum tentu gitu kan. Misalnya ya contoh, ya bagaimana proses satu rancangan undang-undang. Nah, tentu kita tidak mesti langsung loncat jadi undang-undang, tapi bisa juga namanya di dalam produk hukum di Indonesia yang diakui itu ada undang-undang dasar yang paling tinggi, ada ketetapan MPR, ada undang-undang, ada peraturan menteri, ada Perpres, ya, peraturan presiden, ada PP, peraturan pemerintah. Nah, mungkin kita tidak langsung menyebut sebagai undang-undang karena proses itu saya sebutkan tadi panjang, ya. Kita juga bisa mendesak misalnya lewat pemerintah eksekutif, ya, presiden yang akan datang untuk menjadi PP, peraturan pemerintah, atau menjadi peraturan presiden. Itu pun sudah kuat loh. Malah kadang-kadang peraturan menteri pun lebih kuat loh dari peraturan pemerintah pelaksanaannya. Ya tergantung ya, kira mudah-mudahan nanti ke Menteri Pemberdayaan Perempuannya kan sekarang Menteri Pemberdayaan Perempuannya non-muslim, ya kan? Mudah-mudahan ya kita minta ya Menteri Pemberdayaan Perempuannya muslim supaya kita mudah berdialognya, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita perpamani lah, ya. Kita doakan ya. Ya. Kalau saya mendingan jadi anggota DPR apa jadi menteri. Jadi ya itu prosesnya. Jadi nggak mesti menjadi undang-undang, bisa menjadi peraturan pemerintah, Perpres,
walaupun peraturan menteri atau Kepmen itu belum tidak menjadi dalam undang-undang terkait dengan produk hukum, tapi Kepmen itu dasar juga keputusan menteri, ya. Bisa ya koordinasi. Jadi gini, memang harus melalui seperti saya katakan tadi, seperti 30% itu nggak jadi, itu panjang 5 tahun itu, ya 5 tahun lu digeruduk terus lah. Datanglah teman-teman LSM itu datangin semua fraksi. Contohnya Bu, saya kebetulan tim perumus undang-undang pelayanan publik. Undang-undang pelayanan publik itu juga sangat pro dengan terhadap perempuan. Kenapa? Karena atau undang-undang administrasi kependudukan tentang surat nikah. Saya juga jadi tim perumus waktu anggota DPR 2009. Dulu kan kalau orang menikah itu kan nggak serta-merta langsung cepat dikasih surat nikahnya kan. Itu kan hak perempuannya, jadi suka tergantung-gantung kan. Tapi dengan ada undang kita memaksa dalam sekian hari sudah ada surat nikah harus sudah dipegang. Begitu juga ketika misalnya anak yang dilahirkan dari dalam tanda kutip ya, itu sudah diberi hak juga menjadi anak ibunya, ya. Anak ibunya dulu kan dianggap anak haram. Dan kita juga harus memberikan perlindungan terhadap perempuan itu sendiri dan terhadap anak. Jadi itu panjang. Contoh teman-teman anggota DPR perempuan di periode 2007 berjuang. Kalau orang perempuan Indonesia menikah sama orang asing, ketika terjadi perceraian atau ada masalah, itu anaknya itu bukan warga negara Indonesia, warga negara asing, boleh dibawa sama suaminya. Dia kan nggak punya dia. Tapi alhamdulillah teman-teman perempuan di waktu 2006 itu memperjuangkan kewarganegaraan, 2 kewarganegaraan sampai dia 18 tahun. Cuman itu panjang juga dulu perjuangannya, bagaimana teman-teman LSM di luar atau perempuan-perempuan yang menikah dengan orang asing itu menggedor DPR terus Bu, ya seperti saya memperjuangkan 30% itu sampai sekarang masih dimaki-maki juga sama ketua partai. Bu Andi, ini repot kita cari perempuan jadi caleg gitu ya. Sebenarnya kalian salah sih, harusnya persiapan dari awal lah, jangan bingung pemilu baru cari perempuan. Jadi bisa bisa nanti diperjuangkan apakah lewat keputusan menteri atau PP atau Perpres sebelum menjadi undang-undang. Nanti kalau sudah menggaung itu bisa menjadi undang-undang, karena kalau saya juga memilih kalau kita hanya sekedar menjadikan hari hijab nasional terus bunyi undang-undangnya masa 1 pasal aja, ya kan, harus banyak hal yang kita atur, bukan hanya surat hari hijab. Tapi kalau menyatakan oke, tanggal 8 Maret kita jadikan hari hijab Indonesia nasional, itu bisa dengan peraturan menteri atau peraturan presiden atau Perpres. Sambil kita jalan juga menjadi aturan-aturan yang lain untuk melindungi perempuan-perempuan muslim, ya. Karena saya sudah kasih konfigurasi bikin undang-undang itu nggak mudah. Bayangkan ketika kita harus berhadapan, contoh minuman keras saja kan harus berhadapan, orang nggak setuju. Terus banyak hal yang konfigurasi. Nah sekarang ini konfigurasinya masih sama nih. PDIP dan Golkar masih tertinggi, kemudian Gerindra, Nasdem, Demokrat, ya selanjutnya ya partai paling, dan P3 sampai hari ini belum pasti apakah lolos parliamentary threshold atau tidak gitu kan. Satu contoh. Jadi saya sepakat kita tetap berjuang dan itu memang perlu koordinasi ya terus menerus. Salah satu contoh ketika tahun 2006, 2007 saya menyusun undang-undang rencana jangka panjang nasional. Nah, saya memasukkan gender index di dalam salah satu pasal. Apa sebenarnya gender index itu?
kita mengukur status sosial ekonomi perempuan, pendidikan, kesehatannya, dan bagi saya kenapa saya perjuangkan masukan dalam undang-undang RPJPN supaya menjadi landasan untuk ada anggaran untuk perempuan, gender index. Jadi kalau kita sudah tahu mematok gender index untuk Indonesia itu sekian X misalnya, untuk mencapai X ini berapa anggaran yang dibutuhkan? Apa komitmen dari berbagai stakeholder kementerian? Apa peraturan turunannya yang harus dibuat supaya mencapai gender index sesuai angka ini? Itu perempuan yang malah ngelawan saya, anggota DPR perempuan juga. Saya nggak ada masalah tuh soal gender di dalam keluarga saya. Bu, saya nggak bicara soal keluarga, ini kita bicara soal negara, sebenarnya gitu kan. Dan itu perempuan-perempuan anggota pansus yang ngelawan saya gitu loh. Waktu itu kita bahas sama Bappenas kan, tapi alhamdulillah masuk si gender index itu apa yang saya inginkan dalam undang-undang. Nah sekarang ini kita juga, ISMI juga memberikan, Bu Weli, ISMI ini juga memberikan kontribusi pemikiran. Kita bikin juga banyak pokja di ISMI untuk memberikan kontribusi terkait dengan undang-undang rencana jangka panjang nasional yang akan habis periode ini, akan ada 2025 sampai 2045 ya. Ini sedang di 2024 atau pokoknya untuk 20 tahun ya. Nah, itu saya termasuk yang memeriksa lagi bahwa ada komitmen-komitmen untuk kepentingan kaum perempuan, mulai dari stunting ya, soal status sosial ekonomi itu harus masuk di dalam rencana undang-undang jangka panjang nasional. Nah, kembali lagi ke soal hijab, saya setuju. Mari kita gaungkan bersama. Langsung saya tadi pasang di status saya, ya seperti perintahnya idenya Prof kita pasang. Oke, hari ini mari kita rayakan 8 Maret. Kita langsung pasang ya, langsung banyak yang komen gitu kan. Nah, itu seperti itu mungkin. Jadi kita tidak pernah berhenti uang Bu, ya artinya terus menerus. Ya, bukan saya nggak setuju undang-undang, bukan. Kita harus arahnya ada step by stepnya. Karena pengalamannya bahwa yang di DPR itu perolehan tertinggi adalah PDIP, Golkar, Gerindra, ya, Nasdem, kemudian Demokrat, PKB, PAN, PKS, PAN, PKS sama PAN nggak tahu sekarang ini berapa kursinya. Kemudian baru terakhir P3 nih, P3 pun belum tentu nih lolos parlementer. Kita berharap sih lolos ya. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan mari kita berjuang bersama. Well, apakah kita nanti ketemu dengan tapi kalau sama sekarang susah ya Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuannya ya. Nanti mudah-mudahan Pak Prabowo nanti Menteri Pemberdayaan Perempuannya seorang muslimah lah ya. Iya, udah 2 periode ini non-muslim semua nih pemberdayaan perempuan. Yang dulu kan Papua. Kita bukan ini ya, bukan sukuisme, bukan ya. Saya hanya menunjukkan fakta ya. Sekarang Hindu ya. Mudah-mudahan sekarang ini Menteri Pemberdayaan Perempuannya dari kita yang kita bisa berdialog, perempuan ISMI bisa datang menyatakan ini. Tapi di lain pihak kita juga harus sesuatu itu kan kalau kita bersama-sama menggaungkan itu akan suatu saat akan menjadi kita bisa wujudkan bersama. Kita bekerja teamwork. Demikian ibu-ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ibu-ibu ini kayaknya udah capek Pak gue, nggak usah ya. Kita sudahi secepatnya saja Bu. Ibu-ibu ini percaya kalau ibu-ibu kan mikirin anaknya, mikirin cucunya, mikir. Ya, demikian ya. Ya, kita kasih aplaus dulu buat senator kita. Ini luar biasa ya. Jadi kita jadi melek bersama nih. Ternyata untuk memperjuangkan menjadi sebuah undang-undang itu tidak gampang. Kita semua harus cerdas dalam bagaimana mencapai arah kita bersama. Jadi tak apa-apa, kita berproses aja. Hari ini kan kita sudah mendeklarasikan. Kemudian juga di belakang juga kita nanti akan menandatangani. Ayo kita ramaikan media sosial kita sama-sama, pasang di semua media sosial kita dan beritakan kepada semua bahwa kami perempuan ingin ada hari ini, hari tentang hijab nasional. Untuk itu yang kami buka untuk satu sesi pertanyaan dari teman-teman. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan tentang sesuatu yang terkait dengan hari ini, kami persilahkan.
Oke. Saya izin ya. Saya persilakan, kami mohon nanti sebutkan nama dan kemudian dari mana, biar ini menjadi catatan sejarah kita semua. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asbirwati Ali dari pimpinan Pusat Persatuan Wanita Kerja Islamiyah Turki, mewakili untuk deklarasi Hari Hijab Nasional tanggal 8 Maret 2024. Yang kami hormati Ketua kami Bu Amani Lubis di MUI, kami adalah anggota beliau di PRK. Tadi disebutkan Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI di beliau yang terbaru. Baik, terkait yang tadi, saya sangat tertarik dengan apa yang memperjuangkan untuk undang-undang hijab ini, gitu. Itu adalah lama sekali. Tetapi tadi dikasih kita jalan supaya ini bisa dulu diterima oleh pemerintah. Apa yang harus kita lakukan? Saya sangat setuju dengan PP, peraturan pemerintah. Kalau peraturan menteri itu hanya menteri tertentu, misalnya peraturan menteri agama saja yang bisa mempergunakan hak itu. Tetapi kalau PP, izin Ibu, apakah bisa dipakai oleh semua menteri, termasuk menteri pemberdayaan perempuan dan anak, juga menteri sosial juga ada berkepentingan di situ, menteri pendidikan juga ada berkepentingan di situ terkait dengan sekolah yang memakai hijab umpamanya. Apakah sebaiknya PP terlebih dahulu daripada peraturan menteri? Hanya itu barangkali. Terima kasih. Peraturan pemerintah, bukan peraturan presiden, peraturan pemerintah. Mana yang tinggi Ibu? Apakah peraturan pemerintah atau Perpres itu saja, keputusan presiden? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Lanjut Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari BKMT yang dipimpin oleh ketua umumnya adalah Dr. Hajah Syifa Fauzia Khatib. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dalam memimpin BKMT. Dalam deklarasi Hari Hijab Nasional 8 Maret 2024, saya hanya menanyakan bagaimana pelaksanaan hijab itu, apakah harus ataukah kewajiban. Yang kedua, dan pilihan-pilihan kita dalam memakai hijab, perlu enggak adanya peraturan-peraturan yang kita akan uraikan untuk umum daripada peraturan-peraturan yang mendeklarasikan pada hari ini. Itu dua yang dapat saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami masih membuka pertanyaan, silakan. Saya Ibu. nanti mau dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliati Ahmad dari pimpinan Pusat Muslimat Al-Wasliyah. Berbahagia bisa hadir dalam rangka deklarasi Hari Hijab pada hari ini. Saya tidak mau terlalu banyak masalah tentang peraturan, tapi kalau boleh saya mengusulkan berdasarkan fenomena yang kita lihat di lapangan, masih ada anak-anak muda kita, ibu-ibu kita, bahkan kita-kita juga yang katanya sudah memakai hijab, tetapi hijab yang diinginkan oleh syariat itu belum terpenuhi. Artinya katanya berhijab tapi masih sempit, katanya berhijab tapi di depannya masih terbuka. Saya sangat-sangat ya agak terkesima dengan apa yang disebut Pak Dasat Latif. Kalau
perempuan di Malaysia pakai hijab cukup dipeniti, di Filipina juga begitu. Tetapi di Indonesia ibu-ibunya berhijab, hijabnya sampai 5 meter dia bilang, ya, dibelit-belit di leher seolah-olah mencekik lehernya. Bahkan ada lagi gorden di jidatnya. Jadi barangkali perlulah ada bagian atau apa ya yang spesial mengkaji ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga kita-kita yang katanya sudah berhijab ini betul-betul bisa melaksanakan ajaran berhijab itu dengan sempurna. Hal lain lagi yang kita lihat, ketika seseorang melakukan perbuatan yang seperti disebutkan oleh Ibu Prof. Amani, nggak salah tadi ya, berhijab tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang tepat. Nah, ini kan agak mencoreng ya harga diri kita sebagai seorang muslimah juga. Jadi kalau boleh saya mengusulkan ada semacam tim yang mengkaji ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat cara berjilbab yang benar. Demikian, barangkali maafkan kalau kami agak terlalu maju. Ya, terima kasih. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Melvia Afwan dari Alisa Khadijah Ijmi. Ya, saya tuh melihat gini, fenomena berjilbab Perlu ada pendampingan. Jadi maksudnya gini, kemarin tuh kan ada video ya, ketika video itu beredar ditanya, jadi Nabi sesudah Nabi Isa itu siapa? Ya, dari sekian para remaja yang menggunakan hijab, mereka nggak paham siapa ya. Nah gitu ya. Jadi ternyata karena selama ini saya juga termasuk yang kami lah ya berusaha untuk melakukan program pendampingan, ya. Jadi harus seiring juga sehingga para hijaber ini mempunyai pantas gitu ya, memantaskan diri sebagai pribadi yang memantaskan diri gitu ya. Ketika sudah menggunakan hijab, maka secara pengetahuan pun keislaman harus juga memiliki ya, maksudnya gitu, seperti dasar banget gitu ya. Ketika bertanya siapa Nabi sesudah Nabi Isa, mereka hampir sekian, saya lihat ada sekitar 15-20 orang yang ditanyakan itu hampir semua tidak bisa menjawab siapa ya. Nah gitu ya. Jadi ini harus jadi usulan bahwa program ini pun beriringan dengan pendampingan untuk para hijab ya, hijabers ya, hijabers ini. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ada lagi selain Ibu yang mau menjawab? Jadi kita sekalian aja ya, biar nanti jawab-jawab kita close gitu ya. Oke, ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Wanti Fitriani Mulyasari bersama rekan saya Ibu Tutun Saadah. Kami perwakilan dari Persistri, Persatuan Islam Istri. Kantor pusat kami berada di Bandung, menjauh di sana. Ya, kalau saya tertarik begini Bu, seiring dengan semangat kita untuk berhijab, kemudian saya salah satu followernya Kashifa ya, jadi tahu betul bagaimana beliau juga aktivitas dan sebagainya. Kemudian bersama Ibundanya pernah bersama-sama dalam satu kegiatan di Malaysia bersama Yadni. Saya malah tertarik melihat dari sisi yang lain yang saya kira ini juga penting untuk menjadi perhatian kita. Jika hijabnya kita sudah lebih oke ya dari 10 tahun yang lalu, maka kami melihat dari sisi halal certified Bu. Untuk di Indonesia ini saya pikir jauh sekali tertinggal dengan Singapura misalnya. Ketika di Singapura kita sudah sangat tenang dan aman nyaman gitu ya. Pada saat kita mau makan, kalau sudah tertera ada halal certified, maka dengan 100% yakin kita bahwa ini insya Allah halal ya secara
zat gitu. Sementara di Indonesia saya pikir sangat lemah. Termasuk restoran-restoran yang memang mereka menyajikan menu Nusantara gitu. Kalau Western menu mungkin ya masih wajar lah, kita masih takut dan sebagainya gitu kan. Meskipun di sana sudah dicantumkan no pork, no lard gitu kan, tapi tetap saja gitu halal certified ini bagi kita muslimah di Indonesia khawatir gitu. Dan ini barangkali kebetulan di sini ada ibu profesor ya yang luar biasa, ini juga panutan saya khususnya sejak mahasiswa. Nah mudah-mudahan ibu ini bisa digaungkan. Kalau kita tadi mendengar prosesnya dari Ibu Dr. Andi kan susah kalau untuk sampai ke undang-undang halal misalnya ya. Tapi bagaimana kita ini bergerak bersama-sama untuk kemudian menjaga salah satunya dari aspek makanan, sehingga kita tidak akan berkesulitan wisata kemanapun, termasuk mungkin di Jakarta kalau kita cari di internet ya Kak Syifa, mungkin termasuk susah. Hotel misalnya mana yang kemudian sudah bisa mengeluarkan halal certified. Itu barangkali dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita close bersama dulu ya. Ini luar biasa pertanyaannya. Semakin sore sebenarnya banyak nih ya, tapi karena waktu kita juga terbatas, jadi kami persilahkan dulu untuk para narasumber untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, tidak banyak dan tidak harus panjang-panjang, tapi langsung pada intinya. Kami persilakan dulu kepada Kak Welly untuk menanggapi beberapa isu yang terkait yang tadi sudah disampaikan teman-teman. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab yang pesimis saya. Jadi perempuan ICMI itu sebenarnya kita memperjuangkan ini kan sudah sawaksa 10 tahun loh. Jadi bukan hanya setahun 2 tahun gitu. Jadi yang kita inginkan itu memang Kepres sebenarnya. Dapat dulu Kepres, baru nanti yang lain bisa kita benahi. Jadi masalah halal, masalah apa, coba dulu. Kalau masalah busana muslimah, itu kan penanda, mempertegas identitas ini muslimah loh. Kalau seandainya kita pakai busana muslimah, insya Allah dimanapun kita berada, orang akan ngasih masalah makanan yang itulah, yang kurang-kurang haram itu gitu. Insya Allah kita akan terlindungi masalah ini. Jadi ini dulu yang harus kita bahas. Masalah halal ini ada lagi di kelompoknya yang lain. Ini dulu satu-satu kita perjuangkan. Karena bukan hanya ini loh ibu-ibu. Pendangkalan akidah umat itu sudah sangat merajalela. Ada pula tuh bikin konten suami istri boleh tukar-tukar. Binatang aja tak begitu. Itu saya udah ngomong juga tuh, udah publika tuh. Nah ada yang nanggapin. Saya emang mungkin orangnya agak tegas ya, bukan keras ya. Selamat datang Ibu cantik, Ibu Profesor Dr. Siti Nur Aziza. Bu, ke depan aja Ibu. Ibu Aziza adalah Ketua Bidang Hukumnya Perempuan ICMI. Atau Ibu ke depan ya Ibu? Nah, teman Ibu ini. Iya. Iya. Jadi banyak sekali masalah penangkalan akidah umat, mulai dari busana, kemudian dari makanan, kemudian dari tingkah laku. Jadi kita coba satu-satu dulu kita beresin. Jadi yang kita tuju dari awal itu perempuan ICMI itu adalah memang dalam bentuk Kepres. Karena juga saya tahu bagaimana perjuangan berat sekali di DPR RI itu sampai undang-undang. Karena saya pernah dulu undang-undang anti pornografi, undang-undang pornografi dan porno aksi itu 8 tahun lamanya. Saya sekjen Aliansi Masyarakat Anti Pornografi dan Porno Aksi. 8 tahun lamanya kita memperjuangkan, baru sampai jadi undang-undang. Itu pun porno aksinya dibuang. Yang ada pornografi. Sekarang porno aksi berada di mana-mana. Nggak ada undang-undangnya, bagaimana kita mengadakan class action? Tidak bisa. Jadi kalau udah ada bentuk Kepres, nah insya Allah gitu. Sebenarnya tanggal 8 ini kita ingin mengadakan di Istana Bogor, Bu. Jadi saya sudah bilang, jadi ini tidak mungkin, malah saya mau tak tolong sama Bu Prof Siti Nur Aziza bagaimana kita di Wapres. Tapi kalau di Wapres tak mungkin juga kita adakan talk show. Tapi insya Allah nanti bersama-sama kita habis ini kita bersama-sama lagi kita ketemu Presiden. Kita minta sebelum Bapak lengser, sebelum Bapak nggak jadi presiden lagi, kita nggak tahu presiden ke depannya siapa. Iya, kalau peduli dia maju jilbab, kalau tidak nanti gimana?
minta sama Pak Presiden kalau katanya bisa kenang-kenangan bagi kami Muslimah Indonesia. Kita minta cuma ini aja Pak Presiden, nggak minta duit kok kita. Kecuali kalau kita minta duit lain lagi ceritanya, ya kan? Nah, setelah itu kita datang lagi ke Pak Kiai kita, kan bapak kita, bapaknya Ibu Siti Nurhaliza. Jadi mohon bantu nanti ya Bu Nyai, bagaimana kita bisa juga ketemu dengan Bapak Wapres sehingga cita-cita kita bersama pada sore hari ini tidak hanya jalan di sini. Bu Andi Maris nanti juga akan mantau dari atas. Dia suka sekali tuh gedor-gedor saya. Itu udah masuk media, jangan main-main loh ya. Udah di ini oleh media rame-rame, jangan sampai yang udah ada di media nggak ada pergerakannya sama sekali. Dan saya bukan orang yang kayak gitu, saya akan berjuang terus walaupun ku sendiri nanti gitu. Ini sebenarnya sakit pun teman-teman semua udah pada gelisah. Bu ini kan sakit, aku akan sembuh sendiri, lihat aja nanti, aku bilang. Benar. Alhamdulillah, saya akan sembuh sendiri apabila yang ada yang dalam pikiran ini bisa tercurahkan. Alhamdulillah disambut oleh ibu banyak ini, 40 sehat sendiri dia kan. Ada Bu Amani, Bu Eri, biar nanti aku yang bikin draft-draftnya, saya coba nanti bantunya bagaimana bikin draft sendiri undang-undang. Ini ada lagi Bu Prof, pakar hukum kita datang gitu, disengaja selipin waktu yang begitu sempit. Bu Eli, aku ingin juga ikut tanda tangan deklarasi. Alhamdulillah Ibu, aku bilang, nih beliau Kak Adi Paris dari Bali, beliau dari Irak. Ini juga lari-lari dari kantor. Kak gimana, nggak ada cerita udah tanya. Siva Fauzia dari Aceh. Nah jadi dengan semangat begitu aku yang udah di GD bolak-balik, udah sekarang mungkin demikian saja saya kurang. Pokoknya perjuangan kita jangan hanya sampai di sini. Yang kita tuju itu adalah Kepres. Iya, selanjutnya kami mohon tanggapan dari Profesor Dr. Amani Lubis. Baik, terima kasih. Saya berarti ini pertanyaan yang ke saya diawali dari Ibu tadi dari DKMT. Apakah hijab itu atau menggunakan jilbab wajib atau harus? Ya, kalau wajib bahasa Arab, harus bahasa Indonesia. Tapi sama juga ya. Oke. Baik, jadi tadi saya sampaikan bahwa landasan hijab jilbab adalah surat Al-Qur'an. Jadi tadi ya ayat 59 ya. Ini yang selalu diperdebatkan, jilbab atau hijab itu bagi perempuan wajib atau tidak. Itu karena dari ayat yang pertama disebut itu adalah kepada Nabi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahim. Sadaqallahul azim. Ini artinya adalah bahwa wahai Rasulullah, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Jadi ini wajib kepada, karena ini dalam redaksi Al-Qur'an, qul li azwajika ya ayuhan nabi. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada istri-istrimu. Ini berarti wajib ya, atau harus, atau fardu gitu. Li azwajika ini kepada istri Rasulullah SAW, wa banatika dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan kepada semua perempuan al-mu'minin. Tidak dibatasi zaman itu saja, zaman Rasulullah, tapi sampai sekarang. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, mengulurkan jadi menutup bagian dari dada sini. Karena kalau dulu, Bu Eli masih ingat cerita saya, kalau dulu orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu itu
bukan hanya Arab ya, dari suku manapun memperlihatkan dadanya begini. Ya, apalagi yang masih muda begitu ya. Atau kayak kita nih budaya Jawa dulu kan kebaya itu kan ya kayak begitulah. Itu kan tanda kebesaran, tanda ningrat, tanda kehormatan, justru harus begitu pakaiannya. Kalau yang rakyat jelata nggak begitu pakaiannya. Nah, maka dulu di budaya manapun memang bagian dada ini yang kelihatan. Maka ayatnya adalah menjulurkan jilbab jalabibihinna, walaupun dalam tradisi Arab jilbab itu artinya baju, jalabiyah itu adalah gamis kalau kita sekarang, baju itu abaya itu diturunkan karena dulu memang buka sininya. Maka kalau bahasa Indonesia jilbab jadi kerudung menutup dada saja karena baju dulu sudah dipakai. Mungkin dulu juga baju ada budaya yang tidak pakai baju kan. Jadi jilbab itu artinya juga bisa baju, bisa kerudung. Nah, karena kerudung bagian atas untuk menutupi dada. Nah, sekarang ditanya untuk budaya zaman sekarang. Ya, tadi kelanjutan dari ayat adalah berarti kita paham bahwa ayat ini untuk keluarga Nabi dan untuk semua orang Islam. Kalau ayat yang Ibu baca tadi, Qari'ah itu adalah ayat yang sudah harus menjadikan jilbab bukan hanya menutup fisik badan. Tadi itu syarat untuk menutup fisik badan. Tetapi ayat yang tadi Qari'ah baca adalah bagaimana kelanjutannya setelah menutup dada dengan pakaian, lembar baju atau jilbab. Lalu apa? Nah, sifat dan sikap yang harus dilakukan oleh orang yang berjilbab. Ini bagi perempuan. Juga ayatnya kul. Nah, jadi perintah juga ya di surat An-Nur. Ibu-ibu wajib baca ini surat An-Nur supaya benar-benar kita merasapi bagaimana An-Nur. An-Nur artinya cahaya. Kita yakin bahwa cahaya Allah itu bisa kita tangkap, kita raih atau kita laksanakan sesuai dengan panduan Al-Quran. Jadi dari ayat yang tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullil mu'minat. Mukminat termasuk kita ya. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang sampai masa akhir zaman nanti. Yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Orang yang berjilbab itu harus bagaimana? Adalah menjaga matanya, jangan jelalatan mentang-mentang pakai cadar misalnya atau pakai kacamata, matanya boleh kemana-mana gitu, ngelihat laki-laki, ngelihat perempuan juga, ngelihat foto-foto, melihat apa saja. Ini dilarang, dilarang. Ayat Al-Qur'annya begitu. Harus merendahkan atau menjaga, mengkontrol pandangan ya kita. Itu perintah Allah. Wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kehormatan kita. Ya, itu tentu caranya banyak, kita mafhum dalam hal ini. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa diperlihatkan. Misalnya kalau saya pakai cincin ini kan perhiasan ya, tapi saya pakainya tiap hari, udah biasa, bukan nyombong, bukan apa, saya udah biasa, berarti kan nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang baru mau pergi pesta, saya nggak biasa pakai perhiasan banyak, nggak tahu juga dia punya perhiasan atau enggak, tapi untuk acara itu saya mau pakai semuanya. Nah, itu namanya memperlihatkan perhiasan yang tidak biasa dilihat orang, berarti niatnya ada mau pamer atau mau apa gitu. Begitu. Jadi tergantung niat sebenarnya ya. Kalau kita punya ya kita pakai, boleh, niatnya bukan untuk nyombong karena memang kita punya. Seperti itu. Dan perhiasan tadi boleh, kalau dalam sejarah itu gelang kaki, rantai kaki suka ada kerincing-kerincingannya. Nanti jilbabnya bajunya diangkat sedikit supaya kakinya kelihatan, atau dihentakkan supaya orang-orang tahu dia lagi lewat, jadi menarik perhatian. Nah, orang yang pakai jilbab bukan begitu sikapnya, tingkah lakunya. Maka hari ini saya setuju namanya bukan hari jilbab dunia ya, tapi hari hijab. Hijab itu artinya penghalang ya, bukan hanya dari fisik tetapi juga dari sikap, mental,
akhlak, moralitas seperti itu. Jadi hijab adalah melindungi kita sebagai perempuan. Badan perempuan ini semuanya adalah perhiasan, ya, aurat, perhiasan yang tidak usah diumbar begitu untuk dilindungi, karena dampaknya kalau dibuka-buka lebih buruk daripada ditutup. Maka Allah gariskan kita orang Islam harus ditutup, lebih menjaga kehormatan dan martabat harkat perempuan, dan juga dari masyarakat muslim lain juga lebih terjaga. Jadi ibu-ibu, betul bahwa hijab itu adalah sikap, Bu, bukan hanya penggunaan ini. Jadi saya juga tidak bisa memutuskan oh jilbab ibu ini yang paling baik lalu kita semua harus ngikut, atau jilbab ibu Asdirwati ini yang paling baik kita semua ngikut, atau ibu seperti saya atau seperti Ibu Weli. Saya tidak dalam kapasitas itu, dan kita juga tidak boleh begitu, karena zaman sekarang ada namanya model, ada namanya kecenderungan, ada namanya perkembangan zaman, ya. Berbuktinya kita sudah pakainya berwarna-warni, ada yang begini printed begini bagus, ada yang polos dan lain-lainnya. Maka mengenai model itu terserah hati nurani ibu. Kalau ibu tidak cocok dengan pakaian saya yang begini, nggak usah mencela saya, ya. Tapi cukup pada ibu sendiri lakukan yang terbaik. Lagi-lagi hijab itu bukan masalah pakaian atau penutup, tetapi masalah sikap. Kalau sikapnya masih tidak baik terhadap orang lain, nanti juga tidak baik. Nah, jadi ada prinsip dalam Islam, tentu kita harus melakukan semua yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan juga diikuti oleh ulama semua. Itu pertama. Yang kedua, ada prinsip juga dalam hukum Islam, man la yudrak kullahu la yudrak jullahu atau kullahu. Kalau tidak bisa melaksanakan semua, jangan ditinggal. Tadi ada dibilang dia masih sikapnya tidak baik, yaitu tadi masih belum bisa pakai jilbab, masih bekerja di tempat apa begitu, dia belum bisa pakai jilbab, tidak boleh dicela karena dia masih sholat dan lainnya. Tapi yang kewajiban kita adalah memberi penyadaran, gitu. Karena dalam prinsip Islam, kalau tidak diterapkan semuanya, ya sebagian juga boleh. Tadi jilbab kalau dianya mampunya sesuai dengan pekerjaannya, budaya anak-anak saya, ada anak ponakan saya juga begitu, jilbabnya ke belakang. Saya bilang, kenapa dulu waktu sekolah begini, kok udah menikah malah ke belakang? Aduh, itu jadi kita nggak bisa ngomong juga. Nah, itu akhirnya termasuk pada perkataan atau kaidah dalam usul fikih yang kalau tidak bisa dilaksanakan semuanya, ya jangan dilepas semuanya. Tapi kita juga jangan celah, karena suatu waktu dia akan sadar, akan kembali ke yang benar paling tidak, karena dia masih muda, ya, ibu muda begitu, mungkin masih perlu. Saya kira itu, dan mari kita diskusikan supaya lebih mantap lagi ya niat kita ini. Terima kasih. Iya, baik. Kak, waktu Kak, maaf, nanti kita mendengarkan yang lain. Enggak, ini masalah dulu jilbab polwan. Itu polwan itu bisa kita menggolkan, bisa pakai jilbab itu desainnya pokoknya bisa dulu deh. Kalau udah bisa, Bu ini tidak bisa, katanya dia harus pakai lambang-lambang. Itu bagaimana polwan kita terima jilbabnya? Akhirnya saya bikin desain itu, Bu. Waktu kita pakai bedrock, pas bikin lambang. Yang penting bisa dulu. Ya, baik. Ini karena waktu ya, ini menarik sekali. Ya, baik. Mungkin sedikit menanggapi dari Prof. Amini. Memang betul ibu-ibu, karena saya mengalami banget ya pada saat di Hijabers Community banyak teman-teman yang merasa bahwa kita yang penting pakai dulu gitu. Aduh, kita masih belajar, masih bongkar pasang gitu ya, masih entar pakai, entar enggak gitu. Kita sampai pada titik oke, nggak apa-apa, yang penting belajar dulu gitu untuk memakai, karena ternyata memang kita juga menyadari bahwa memakai hijab bukan hanya sekedar menutup kepala saja, tapi juga betul tadi harus diiringi dengan akhlak-akhlak yang baik, dan itu kan pembelajaran yang tiada henti ya, sampai di akhir hayat gitu. Artinya pembelajaran kita dalam bagaimana kita memaknai Islam, bagaimana kita
memaknai pemakaian hijab ini sebagai muslimah, saya rasa itu akan terus harus selalu kita lakukan untuk bagaimana juga memperbaiki akhlak dan diri kita. Jadi saya setuju banget, memang itu yang kami lakukan, dan terutama juga di BKMT. Jadi walaupun kita ini adalah organisasi-organisasi yang berbasis majelis-majelis taklim, tapi memang pendalaman Islam itu terus tidak akan pernah berhenti gitu. Jadi walaupun sudah rajin ke majelis taklim, kita banyak belajar dengan para ustazah, tapi yang namanya perbaikan akhlak kan itu tidak akan berhenti gitu ya. Jadi memang tentunya harus diiringi bagaimana pemakaian hijab tersebut diikuti dengan perbaikan akhlak kita. Jadi saya juga sangat setuju, karena kita memang banyak manusia ini banyak lemahnya ya, banyak ujiannya, banyak lemahnya, banyak ketidaktahuannya. Jadi berada di lingkungan-lingkungan yang menjaga kita ini juga sangat penting sekali. Mungkin itu saja kalau dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan. Ya, silakan. Mungkin karena ini Ibu udah gelisah, saya juga pengen izin. Jadi tadi Ibu menanyakan, iya benar Bu, kalau dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang peraturan menteri, peraturan presiden itu tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hanya PP ya. Tetapi di dalam pelaksanaannya, artinya kan kita ini berjenjang mau aman, yang mana mudah dulu ya. Yang penting adalah sosialisasinya. Kalau misalnya kita bisa bikin PP itu biasanya perintah dari undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang disebutkan misalnya peraturan apa, detail terkait ini akan diatur oleh peraturan pemerintah, atau detail terkait dengan pasal ini diatur oleh Perpres ya. Jadi bisa juga peraturan presiden ya, ataupun PP ya. Menarik kalau memang. Tapi yang paling penting adalah memang biasanya kalau PP pun Perpres itu diramu juga oleh Biro Hukum Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi memang kita juga bisa juga nanti suatu saat berdialog dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di Biro Hukum Kementerian Hukum dan HAM, atau kalau di biasanya kan Presiden ada sekretariat di Seknek ya, semua peraturan yang akan dikeluarkan di Perpres itu di Sekretariat Negara ya. Sekneknya sekarang PDIP ya. Demikian. Oke, baik ibu-ibu semua ya, ini luar biasa. Sebenarnya kita kasih aplaus dulu ya buat semua narasumber kita.